Gue akan tetap seperti ini dan merasa pede ketika aku seperti ini. Jadi buat apa lo ngatur? Karena gue dipanggil ke ruang BK, dibilang sama guru BK gue menor kayak, hey, lo takut kalah saing sama gue? Aduh, guru BK. Ke sekolahnya tidak ada satupun yang jalan kaki atau naik sepeda, naik motor, naik Grab. Kemudian apalagi ya bibirnya gedean, pipinya jadi, ini kan di mana-mana terjadi. Dagunya jadi begini ngambai ke handap. Kenapa? Karena saking ingin mengikuti kelas menengah. Caranya bagaimana? Para pejabat kelas menengah jangan suka menampilkan yang kira rakyatnya duitnya cukup terus mengikuti. Kasihan. Kepala ilmunya, bukan make up yang ditebelin. Bukan begitu, Pak. Ini mah, Pak. Begini mah SMP mah alamiah aja. Kamu pakai apa jujur? Pakai bedak. Bedak apa? Skincare? Iya. Kalau orang tuanya ngedukung anaknya, udah makin ribet. Anaknya ditegur sama pihak sekolah, orang tuanya nggak nerima. Orang Alisnya muridku, Bes. Masya Allah, alisnya muridku. Masya Allah. Coba lihat. Lala, Masya Allah, alisnya. Jadi berkesan salah pada dia gadget yang make up yang penting nih Pak, gadget yang diundang ke bumi Pak Dedi masih pakai eyeliner ataupun juga blush on, bahkan ada yang pakai softline gitu ya. Terus biasanya pelajar-pelajar ini seragamnya dibikin ketat banget, yang kadang bikin saya mikir, ini anak gak takut robek di jalan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Kali ini ada berita terbaru dari Deddy Mulyadi yang membuat sebuah kebijaksanaan yang boleh dibilang sangat luar biasa guys ya, yaitu tentang larangan anak siswi terutama ya, agar mereka tidak menggunakan make up ketika mereka bersekolah kayak pak ibu-ibu arisan. Dan juga Deddy Mulyadi juga tak lupa ya untuk melarang anak cowok yang pakai make up. Ya tentu saja anak cewek jadi dilarang, tetapi seperti apa yang kita ketahui bahwa sekolah sekarang bukan sebuah lembaga yang mencetak anak-anak macan gitu ya, yang pandai atau mungkin menyelesaikan masalah kehidupan. Berbeda sekarang ya dengan anak-anak yang seperti seolah-olah itu kayak ayam potong gitu guys ya. Mereka pintar dalam menyelesaikan soal, tetapi mereka tidak pintar untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Dan itu menjadi sebuah contoh di mana seharusnya itu memang boleh dibilang yang sangat miris. Dan kemudian dari yang dilakukan Deddy Mulyadi memang boleh dibilang sangat luar biasa guys ya, dengan sebagai pemimpin Jawa Barat ya, dia itu seolah-olah kayak bapaknya gitu guys ya. Dia itu melihat dari berbagai segala lapisan gitu ya masyarakat, atau mungkin dari sekolah ya, mungkin oleh oposisi bisa digoreng habis-habisan ya, bisa-bisanya ya gubernur itu mengurusi make up. Dan mari kita simak pendapat selengkapnya, yuk kita play. Wajarnya anak SD aja deh, bodoh amat. Gue akan tetap seperti ini dan merasa pede ketika aku seperti ini. Jadi buat apa lo ngatur? Gue tetap cantik kok kayak gini. Aku kan tetap dempul pergi ke sekolah. Mau kalian ngomong apa? Pada bilang sewajarnya anak SD aja deh, bodoh amat. Gue nggak peduli omongan lu pada. Yang penting gua dempul, hidup dempul, dempul garis keras, selebeu, arah-arah mochi. Pulang sekolah gue bad mood karena gue dipanggil ke ruang BK, dibilang sama guru BK gue menor kayak, hey, lo takut kalah saing sama gue? Aduh, guru BK sekarang memang guru-guru sekarang pada iri sama Anak sekolah, stop make upan kayak gini ke sekolah. Mulailah untuk berdandan sesuai dengan usia kalian dan sesuai dengan tempat yang akan kalian datangi. Kalian kan mau ke sekolah, tujuannya mau belajar. Kalau gini bentukan kalian, jatuhnya bukan mau belajar tapi kayak ani-ani yang lagi ngejar setoran. Makanya sini gue kasih tahu make up yang bener buat ke sekolah. Buka buku loh, catat. Pertama, supaya kulit kalian gak kulemek, cukup pakai tone up cream, day cream, atau BB cream aja sebagai complexionnya. Dalam penggunaannya juga nggak usah tebal-tebal, tipis-tipis aja pun udah cukup kok. Step kedua yang paling penting,
sunscreen. Gak perlu pakai alis, cukup dirapihin, disisir kayak gini aja. Supaya menambah kesan fresh, boleh pakai blush tipis-tipis aja. Lipstiknya gak usah gonjreng-gonjreng. Yang paling penting itu lip SPF. Nah, kalau gini kan tetap kelihatan fresh, sesuai dengan usia kalian dan sesuai dengan tempatnya. Jangan lupa follow kita buat tips lainnya seputar skincare. Bye! Ke sekolahnya tidak ada satupun yang jalan kaki atau naik sepeda, naik motor, naik Grab. Kemudian apalagi? Ya, kemudian naik mobil ongkos. KDM bongkar rahasia kenapa ekonomi kita sulit. Ternyata kita terlalu konsumtif. Anak SD sekarang bukan mikir nanam, tapi mikir skincare, iPhone, dan jajan seblak. Belum lagi sindiran pedas buat mama yang masa suntik silikon sampai hidungnya nyengsol. Bapak ingatkan bahaya lost generation kalau kita cuma jago gaya tapi malas kerja. Tonton pidato paling berani dan kocak KDM soal kenyataan pahit warga Jawa Barat saat ini. Setelah itu apalagi? Handphonenya harus berisi kuota dalam setiap waktu. Kemudian apalagi? Datang ke sekolah, sekolahnya sangat akademik. Di sekolahnya tidak ada lagi tukang sapu. Tukang sapunya telat bayarannya oleh Pemprov dan Pemkabnya. Karena Menteri Menpan RB menginstruksikan tidak boleh melakukan pembayaran honorer kalau tidak termasuk paruh waktu. Gak gajian nih sekarang, Mbak. Mogok kerja nggak ada yang nyapu, berantakan. Di ruang kelasnya mereka ngomong, yang diomongin apa? Skincare, iPhone 17, mode mobil, motor, konsumtif. Habis itu dia makan lagi jajan, seblak, mie rebus, sosis bakar, cilor anak SD, konsumtif. Konsumsi gulanya tinggi, konsumsi garamnya tinggi, badannya naik motor, tidak digerakkan. Anak-anaknya mulai kena gagal ginjal, gangguan jantung, gula yang tinggi konsumsinya, mulai kena diabetes. Ditambah lagi, tidurnya sudah mulai tidak nyenyak lagi, karena sebelum tidur dia main HP seharian. Lemah, Pak. Nah, apa tantangan kita hari ini rakyat Jawa Barat? Konsumtif. Ciri konsumtifnya apa? Udah deh, kalau ngomong tren, Jawa Barat itu paling pertama, konsumsi di Indonesia paling tinggi. Orang Jawa Barat skincare Jawa Barat semuanya, di skincare. Kemudian lagi perawatan wajah, orang Jawa Barat di pager kabeh huntuna. Habis itu ibu-ibu memaksakan diri. Ya, kalau Pak JJ mungkin dibawa ke Korea, istrinya aman, harganya di sana mahal. Tapi orang lemur, ibu-ibu, mama, irungna pan hayang disuntik silikon atau nyengsol gitu. Bibirnya gedean, pipina jadi, ini kan di mana-mana terjadi. Dagunya jadi begini ngambai ke handap. Kenapa? Karena saking ingin mengikuti kelas menengah. Caranya bagaimana? Para pejabat kelas menengah jangan suka menampilkan yang kira rakyatnya duitnya cukup terus mengikuti. Kasihan. Pak KDM, Bapak Aing, ya Allah Pak, hampura Pak, punten Pak. Saya mau ngomong ini sama Pak KDM, Bapak Aing Pak. Barangkali Bapak berkenan untuk mendengarkan Pak. Terkait peraturan make up selama di sekolah untuk anak-anak sekolah se-Jawa Barat. Terutama anak SMP, SMA Pak. Supaya dikendalikan Pak. Make upnya Masya Allah, itu make upnya sampai pada ngedempul Pak. Emang ronggeng Pak. Padahal mah cukup bedak tabur sama lip gloss. Udah cantik alami anak-anak kita kan Pak. Yang penting kan Pak, yang ditebelin itu isi kepala, ilmunya. Bukan make up yang ditebelin. Bukan begitu Pak. Ini mah Pak, blush on, bukan lagi di pipi doang Pak. Di jidat sampai dipakein blush on. Hidung pink dipakein blush on. Dagu sampai dipakein blush on. Sampai pink semuka-muka Pak. Belum lagi Pak, ada yang pakai maskara. Tuh bibir sampai pada glowing banget Pak. Kayak habis nelan minyak Pak, berapa liter. Kadang muridnya malah lebih menor Pak daripada gurunya. Yang gurunya biasa aja Pak. Muridnya sampai pada glowing banget itu muka, sampai pada menor banget muka. Pada mau kemana sih Neng? Kan mau sekolah Neng, bukan pada mau ngeronggeng apa mau mejeng di mall kan. Belum lagi Pak, itu baju sampai pada mentetek banget Pak. Kalau belum sempit, belum diganti itu kayaknya. Jilbab Pak, ya Allah pada pakein ciput, tapi pada pakai ciput Neng. Jangan pada pating blewer itu rambut sampai kemana-mana. Kan cakep Neng kalau rapi ya. Pakai minyak wangi itu secukupnya, seala kadarnya. Sampai semriwing banget itu bawa minyak wangi Neng. Udah kayak kembang kuburan, wanginya melebihi. Itu nggak keganggu apa pas lagi sekolah, pas lagi belajar itu minyak wangi baunya sampai begitu banget. Nih, pihak sekolah ya, mohon kerjasamanya bikin peraturan ke anak-anaknya, terutama yang perempuan. Make up sewajarnya, seperti apa ya?
Kalau perlu adain razia di sekolah-sekolah tanpa mengambil make upnya. Cukup diberiin arahan, udah. Nggak perlu menor-menor, nggak perlu wangi-wangi banget, mau ngapain ya. Sekolah yang bener, cari ilmu yang bener, jangan mejeng mulu di sekolah ya. Otak ditebelin, bukan make up. Razia boleh silakan, tapi jangan diambil make upnya, diarahin, dibawa pulang. Karena kan mereka belinya pakai duit juga, kasihan kalau pada dibuang apalagi dibakar-bakarin ya. Bilangin ya, Pak KDM ya, bikin Pak peraturannya Pak, biar anak kita generasinya Pak lah jauh lebih baik Pak. Ini kalau ditanyain apa-apa, pelanga, pelongo, cangas, cengenges doang. Kebanyakan make up ya ke sekolah daripada belajar. Dulu SMP wajahnya udah dibikin glowing-glowing, nanti jadi rusak loh. Kamu SMP wajahnya udah dibikin gini-gini, ini mak-mak yang begini mah. SMP mah alamiah aja. Kamu pakai apa jujur? Pakai bedak. Bedak apa? Skincare? Iya. Ya sebulan sekali? Iya. 100.000 skincare-nya harganya? Iya. Oke, mahal nggak? Mahal. Mahal, ya kan? Kamu pakai skincare yang harga berapa? Ya, sama gitu. Nah, 100.000. Ini? Murah Pak. Berapa? Kelly. Dah. Oke. Itu alisnya udah gitu-gitu sih kamu SMP. Botak Pak kalau nggak pakai. Kayak emak kamu SMP apa mama sih? Aku masih SMP. Ya kayak emak SMP itu masih lucu-lucunya gitu loh. Jangan skincarean dulu, alamin aja dulu. Yang diomongin apa? Skincare, iPhone 17, mode mobil, motor, konsumtif. Habis itu dia makan lagi jajan, seblak, mie rebus, sosis bakar, cilok, cilor anak SD. Hampir semua rakyat Jawa Barat secara umum konsumtif. Maka angka konsumsinya tinggi, inflasi tinggi. Kenapa? Bangun tidur, ya kan, karena memang sudah zamannya. Mandi, pijit, air keluar, pakai listrik. Setelah itu apa lagi? Setelah itu pagi-pagi rata-rata tidak sarapan di rumah, tapi bawa uang jajan. Jadi ada yang bikin sekolah. Kemudian ke sekolahnya tidak ada satupun yang jalan kaki atau naik sepeda, naik motor, naik Grab. Kemudian apalagi? Ya, kemudian naik mobil ongkos. Setelah itu apalagi? Handphonenya harus berisi kuota dalam setiap waktu. Kemudian apalagi? Datang ke sekolah, sekolahnya sangat akademik. Di sekolahnya tidak ada lagi tukang sapu. Tukang sapunya telat bayarannya oleh Pemprov dan Pemkabnya. Karena Menteri Menpan RB menginstruksikan tidak boleh melakukan pembayaran honorer kalau tidak termasuk paruh waktu. Gak gajian nih sekarang, Mbak. Mogok kerja nggak ada yang nyapu, berantakan. Di ruang kelasnya mereka ngomong, yang diomongin apa? Skincare, iPhone 17, mode mobil, motor, konsumtif. Habis itu dia makan lagi jajan, seblak, mie rebus, sosis bakar, cilok, cilor anak SD, konsumtif. Konsumsi gulanya tinggi, konsumsi garamnya tinggi, badannya naik motor, tidak digerakkan. Anak-anaknya mulai kena gagal ginjal, gangguan jantung, gula yang tinggi konsumsinya, mulai kena diabetes. Ditambah lagi tidurnya sudah mulai tidak nyenyak lagi, karena sebelum tidur dia main HP seharian. Sektor produksinya hari ini dikerjakan siapa? Orangnya sudah tua-tua, Pak. 60, 70. Yang generasi mudanya pengen pada level AI saja, tidak pada level produksi. Apa akibatnya? Negara barat memandang, Tiongkok memandang, Jepang memandang. Karena ini ke depan akan makin berat, maka ganti robot agar lebih efisien. Setelah itu apa? Nanti ada loss generasi, lo hati-hati, Pak. Loss generasi apa? Tingkat konsumsi makin tinggi, jumlah manusia makin banyak, sawah semakin menyempit, sumber produksi semakin menurun, orang makin banyak, lebih
lebih banyak yang ngomong dan komen di media sosial dibanding yang kerja, maka stabilitas tidak akan terjadi. Ini sih keren sekali teman-teman ya, dimana ada seorang gubernur yang benar-benar memperhatikan dari segala lini ya, baik itu kehidupan masyarakat, rumah tangga, dan ini kali ini kehidupan sekolah ya. Tetapi jika memang itu tidak dilakukan, memang benar-benar sangat pemberitaan guys ya, karena sekolah pun mungkin dibilang hampir kewalahan ketika melakukan sebuah tindakan ya, kalau boleh dibilang akan mungkin boleh dibilang melanggar HAM. Karena melarang siswa untuk tidak menggunakan makeup. Tetapi jika memang dilihat dari segi formalitas gitu, memang sangat lucu ya, dimana anak sekolah ternyata sekarang lebih mengutamakan makeup daripada prestasi. Dan kemudian dan juga banyaknya dari sikap-sikap yang kemudian mengalami kemunduran ya guys ya, tidak seperti zaman gen milenial ya, seperti gen saya dulu ya. Itu sangat kontras sekali ya dengan keadaan sekarang, dimana sekarang anak SD pun sekarang pun banyak yang boleh dibilang tampil modis dan kemudian lebih dewasa daripada umurnya dan memakai make up juga. SD loh ya, apalagi SMP dan sekarang nah SMA. Kalau SMA udah kayak pokoknya kayak tante-tante guys ya. Mereka rajin sekali pakai skincare. Nah ini yang disorot oleh Vin Mulyadi, dan tentu saja ini sangat memprihatinkan karena jika itu tidak lanjuti akan menjadi sebuah budaya yang mungkin akhirnya kebablasan dan menjadikan sekolah itu bukan tempat wadah belajar lagi, tetapi untuk tempat fashion, modis dan sebagainya. Ya bisa guys ya. Dan menarik untuk disimak seperti apa selanjutnya. Yuk kita play. Jangan kebanyakan apa-apa dikit-dikit pemerintah ngetek pemerintah, kasihan pemerintah udah banyak ngurusin ini itu. Anak tugas orang tua, siswa tugas murid. Nggak bisa, nggak mempan. Zaman sekarang anak-anak nggak bisa cuman dibilangin sama orang tua, apalagi sama guru. Orang tua zaman sekarang kagak ditakutin sama anak. Guru zaman sekarang kagak dihormatin sama murid. Apalagi nih kalau orang tuanya ngedukung anaknya, udah makin ribet. Anaknya ditegur sama pihak sekolah, orang tuanya nggak nerima, orang tuanya ribet, orang tuanya yang nyari perkara. Apalagi perkara make up. Namanya juga anak zaman sekarang lagi nyari jati diri. Jati diri kayak gimana dulu? Jati diri kayak gimana yang harus didukung sama orang tua? Kalau sekolah udah pakai make up udah nggak wajar, udah nggak semestinya. Make up boleh silakan, tapi tahu tempat, tahu porsinya yang mana. Kalau sekolah SMK jurusan kecantikan bawa make up nggak apa-apa, make up nggak apa-apa, itu pun di jam pelajaran make up. Kalau lagi nggak pelajaran make up nggak usah pakai make up, ngapain? Ini orang tua nih kadang-kadang nih ngebelain anak mulu. Guru juga nggak bisa main razia, main negor anaknya kalau anaknya nggak terima, kalau muridnya nggak mau, kalau orang tuanya dikit-dikit komplain, dikit-dikit nggak terima, anaknya ditegur sama sekolah. Misalkan orang tuanya negor di rumah, apa anaknya mau denger? Belum tentu. Sekarang tuh kudu apa-apa tuh pemerintah ikut bertanggung jawab, ikut bikin peraturan biar makin jelas. Paling enggak peraturan itu bisa membantu meminimalisir kelakuan anak-anak zaman sekarang yang makin gak karuan. Jangan dikit-dikit dilepas ke orang tua, dikit-dikit dilepas ke guru. Gak bisa begitu, semua harus bisa diajak kerja sama. Ya pemerintah, ya guru, ya orang tua harus berkesinambungan. Jangan dikit-dikit gak boleh ngetek pemerintah. Lah fungsinya pemerintah apa? Make up itu kan hak asasi. Hak asasi siapa? Hak asasi individu masing-masing, tapi tidak berlaku selama kegiatan sekolah. Banyak kok hak asasi yang gak harus diterapin. Lihat tempat, lihat kondisi, lihat waktu. Jangan dikit-dikit hak asasi manusia, itu mah terserah individu masing-masing. Gak bisa. Harus ada yang mengatur kalau untuk ke sekolah. Jangan semaunya. Kita itu butuh peraturan untuk mengikat tingkah laku anak-anak sekolah zaman sekarang yang makin keblinger, yang makin gak karuan. Silakan mau make up, tapi di luar sekolah. Punya cita-cita jadi MUA, silakan, tapi di luar jam sekolah. Cita-cita yang kayak gimana yang harus didukung? Itu orang tua yang harus tahu. Anak saya kan pinter make up, lagi belajar make up. Udah di luar aja, di luar sekolah. Jangan pas sekolah, kan bisa di rumah, kan bisa mau ke mall. Banyak kok caranya. Jangan menghalalkan segala cara
untuk diiyakan, untuk mensahkan kelakuan anak-anak zaman sekarang. Terutama masalah perilaku, make up, berpakaian. Nih, pakaian anak sekolah ketat-ketat itu mengundang syahwat, tahu? Kalau anaknya udah make up tebel, pakaiannya ketat, penampilannya nggak karuan, kalau mendapat pelecehan seksual, siapa lagi yang disalahin? Terima nggak orang tuanya kalau anaknya mendapat pelecehan seksual? Gurunya ujung-ujungnya harus tanggung jawab. Akhirnya pemerintah juga yang kena. Padahal kesalahan anaknya sendiri, kesalahan orang tuanya sendiri. Itu yang harus dipikir. Jangan apa-apa pemerintah nggak boleh dilibatkan. Orang tua harus, sekolah wajib. Anak juga harus diajarin pakai aturan, biar makin nggak blinger. Jadi bukan hanya orang tua, sekolah, pemerintah, tapi harus semuanya, termasuk siswanya, termasuk anaknya. Paham? Alisnya, alisnya muridku bes, masya Allah alisnya muridku, Gusti Allah. Coba lihat, ulala, masya Allah alisnya bes. Ya Allah, bu gurunya aja alisnya nggak kayak gitu. Gusti Allah, coba lihat. Let me see. Oke, good. Gak usah pakai blush on ya sayang. Let me see. Gak usah pakai blush on. Ya. Let me see your eyebrow, your makeup, please. Let me see. Bu guru nggak pakai alis kayak gitu loh nak. Ya hapus ya. Ya please remove your makeup now. Mari kita cek alis ya. Ya Allah, ulala, Allah cantiknya anak gue. Yuk. Yang merasa makeupnya like mbok deh, please remove soon. Let me see. Alisnya. Yuk. Hapus yuk. Coba lihat. Bukakannya kapan? Kan nggak hari ini toh. Let me see. Nak cleaner nih, nak cleaner. Nah. Alis. Ulala. Alisnya nih anak SMK. Menurut gue nih guys, alisnya. Ya. Let me see. Hapus. Assalamualaikum Pak Dedi, kita udah perpisahan nih pakai baju sekolah. Iya Pak, enggak make up, enggak make up sih. Nanti lah hasil sendiri gitu. Jadi Pak Dedi, jadi perpisahan hukum salah Pak Dedi itu. Pak Dedi nih. Gadget yang make up yang penting nih Pak. Gadget ya yang diundang ke bumi Pak Dedi. Ya Pak. Ini buat orang tua yang punya anak remaja cewek yang masih sekolah, SMP ataupun SMA, sama aja. Kalian boleh bilang ini lebay atau enggak. Yang jelas gini sih, saya sering banget ya nemuin cewek pelajar gitu ya, yang dandanannya itu menurut saya over banget. Bayangin coba, ke sekolah pakainya bedak yang putih banget dan tebel gitu. Lipstiknya pun juga kadang merah merekah. Terus kadang masih pakai eyeliner ataupun juga blush on. Bahkan ada yang pakai softline gitu ya. Terus biasanya pelajar-pelajar ini seragamnya dibikin ketat banget. Yang kadang bikin saya mikir, ini anak gak takut robek di jalan apa ya? Nah ini buat orang tua, coba deh lebih care sama penampilan anak kita ketika ke sekolah. Tegur aja kalau mereka berlebihan dandannya. Iya sih, pasti banyak yang membela diri dengan menjawab kayak gini. Aku kan dandan begini biar makin pede di sekolah, biar nggak minder. Mana bisa dibilang pede kalau diminta membaca ataupun bicara di depan kelas aja nggak mau, bilangnya malu, ya kan? Ngaku deh. Jadi bingung kan, kalian itu mau pede kayak gimana sih yang dimaksud? Sebenarnya boleh kok kalian touch up alias dandan buat ke sekolah, itu boleh. Tapi coba deh evaluasi dandanan kalian, berlebihan nggak? Bikin performa belajar di sekolah makin meningkat nggak? Atau jangan-jangan tujuan dandan menor begitu buat narik perhatian ke orang lain? Jadi mending pikir-pikir dulu deh ya. Keberkahan dari Mulyadi untuk menertibkan peraturan tentang adanya larangan untuk
siswi-siswi untuk tidak melakukan atau menggunakan makeup. Tentu saja ini menjadi sebuah sorotan netizen ya, betapa luar biasanya Deddy Mulyadi untuk memajukan atau menjadikan Jawa Barat istimewa. Tidak hanya sekedar infrastruktur yang ia bangun, tetapi dari generasi mudanya itu pun dia perhatikan dengan cara ya dia itu membenahi dengan hal-hal yang kecil gitu ya. Ini memang hal-hal yang sepele atau mungkin boleh dibilang bukan kendala yang cukup besar, tetapi jika terus dibiarkan ini akan menjadi sebuah budaya yang sangat boleh dibilang sangat membahayakan ya, karena dari apa yang mereka lakukan tentu saja akan mengundang sesuatu hal-hal yang negatif ya, karena dari siswi yang menggunakan makeup kan akan mengundang sebuah tantangan bagi kaum Adam gitu guys ya. Apalagi yang menggunakan makeup secara berlebihan ya, otomatis seolah-olah dipandang oleh para kaum lelaki itu ya, mereka dianggap mungkin ya sebagai yang bisa digunakan, dipakai dan sebagainya. Oleh karena itu Deddy Mulyadi sebagai pemimpin Jawa Barat ya boleh bilang sangat luar biasa ya. Belum tentu gebrakan ini dilakukan oleh para pejabat lain. Ketika para pejabat lain memang melakukan tugasnya dengan protokoler gitu ya, dengan sekedar tugas-tugasnya untuk menjadi seorang pejabat, tetapi berbeda dengan Mulyadi. Dia seolah-olah menjadi sebuah masyarakat itu sendiri dan kemudian menangani masalah tentang masyarakat yang memang menjadi momok bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi siswi-siswi yang menggunakan makeup ya. Mungkin boleh dibilang ya, jika memang itu dibiarkan, paling tidak itu akan sedikit menjadikan generasi muda itu lebih baik, karena mungkin dari apa yang mereka lakukan bisa mendatangkan sebuah masalah, terutama tentang budget nih ya, budgeting tentang make up, terutama bagi para siswi kan belum mempunyai uang kan untuk menggunakan atau membeli make up itu sendiri. Otomatis mungkin bagi yang mampu boleh lah, tetapi yang nggak mampu gitu guys, dan kemudian memaksakan karena adanya budaya tersebut, otomatis adanya sebuah tindakan-tindakan yang boleh dibilang menyimpang ya. Kan biasanya kalau make upnya glowing tentu saja mungkin perlu HP yang lebih bermerek, branded dan sebagainya, dan kemudian muncullah ya berbagai sikap perilaku yang akan merugikan mereka sendiri ya sebagai kaum perempuan ya. Kita nggak usah membiarkan terlalu jauh, tapi itu fakta di balik itu kehidupan gitu loh ya guys ya. Dan dari sini ya kita memang sudah melihat, dan secara umum itulah yang terjadi guys ya, betapa mirisnya pergaulan terutama untuk kalangan generasi muda, terutama yang SMA nih guys ya, anak-anak perempuan terutama yang hampir mau menginjak masa kuliah atau mungkin boleh dibilang masa terakhir ya, mungkin kelas 9, 10, 9 gitu guys ya. Ya kelas berapa guys ya, kalau 6, 12 ya, kelas 12an gitu ya kan, itu biasanya mereka hampir boleh bilang hampir dewasa gitu guys ya. Nah itu menjadi momok yang sangat harus diperhatikan, dan kemudian dari pihak sekolah pun tentu saja akan menyambut dengan bagus gitu ya, karena memang dari apa yang mereka lakukan terutama siswinya, bahkan make up mereka itu melebihi para guru-guru gitu guys. Gurunya aja kalah ya ketika mereka menggunakan makeup, apalagi jika mereka keluar di luar lingkungan sekolah. Wah itu lebih luar biasa lagi guys ya. Memang gubernur yang satu ini sangat luar biasa guys ya, dengan kebijakan-kebijakan yang sangat boleh dibilang tidak terdetik pun di pejabat lain. Semoga saja tetap konsisten untuk KDM agar dia selalu memperhatikan Jawa Barat, terutama tentang sendi-sendi dari masyarakat, kehidupan lingkungan yang memang ya pantas untuk diperhatikan gitu ya. Cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.